Pada asana pangan jadi umat. Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak duduk semua sekarang ya. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya kalian ya. Ada di sini yang tidak hadir? Nihil. Oh, nihil benar ya, ketua kelas nihil. Baik, kalian rajin semua ya di datangnya. Oke, jadi semuanya di sini sudah hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan coba ya kalian itu cek dulu di lingkungan kalian masing-masing ya, apakah ada sampah yang masih berserakan di kolong bangkunya mungkin? Ya, ada Bu. Ada. Oh ya, Kuming silakan ya. Dibuang dulu sampahnya ya. Ada lagi yang dapat sampah? Oh, berarti sudah bersih ya. Ini juga Ibu mengecek sudah bersih ini kelasnya kalian. Ya, silakan. Nah, kalian masih semangat nggak? Masih. Ya, biarpun sudah siang, kalian harus tetap semangat ya. Jadi biar Ibu tahu kalian tuh masih semangat atau tidak ini ya, untuk mengecek semangatnya kalian. Ibu sekarang mau agar kalian tepuk PPK. Ya, siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin tepuk PPK? Ya, silakan Randy. Oke, yang lainnya berdiri dulu ya. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan kalian duduk. Ya, silakan. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi ginjal. Ya. Nah, jadi ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Saya Bu. Ya, Citra silakan. Ginjal tersusun atas nefron Bu. Ya, betul. Ya, kemudian siapa lagi yang masih ingat tentang Saya. ini? Oh ya, silakan Sofia. Saya ingat tentang struktur ginjal Bu. Ya. Bagian terluar disebut korteks, bagian tengah disebut medula, dan bagian dalam disebut pelvis. Ya, bagus. Ada lagi yang mengingat? Saya Bu. Ya, silakan Chandra. Ginjal berfungsi untuk mencari darah. Ya, bagus. Ya. Nah, jadi untuk menuju ke materi berikutnya, Ibu mempunyai suatu gambar ya untuk kalian. Silakan kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Ya, Mita? Gambar orang yang sedang berdiri. Orang yang sedang berdiri. Ada yang punya pendapat lain? Saya Bu. Ya, silakan Suci. Gambar orang yang sedang membuang air kecil Bu. Orang sedang buang air kecil ya. Kalau Suci buang air kecil secara rutin nggak? Iya Bu. Ya, jadi ada yang tahu nggak di sini apa istilah dari buang air kecil? Ya, Karina? Kemarin saya dapat lihat di internet istilahnya micturisi. Micturisi, ya bagus sekali. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa menghasilkan urin? Saya Bu. Valentina? Karena kita banyak minum Bu. Karena banyak minum. Ya, ada yang punya jawaban lain? Saya Bu. Ya, Adila? Karena tubuh kita mengalami proses pembentukan urin Bu.
Ya, jadi semua yang kalian katakan itu kita simpan dulu ya. Nah, itu semua nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang proses pembentukan urin. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ya, silakan bisa dicermati di PowerPoint-nya. Ya, adapun manfaat dari kalian mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, itu nantinya kalian dapat memahami tentang proses yang ada dalam tubuh kalian. Selain pernapasan, ternyata ada proses lain, yaitu sistem ekskresi. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ ekskresi, terutama ginjal. Ya, itu manfaat dari mempelajari materi ini. Kemudian tujuan dari mempelajari materi ini yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menguraikan proses pembentukan urin dengan cermat dan bekerja sama. Nah, setelah itu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, nanti kalian diskusi ya, peserta didik dapat menampilkan rangkuman tentang tahap pembentukan urin. Ya, setelah itu nah, nanti ada kegiatannya kita ya. Yang pertama, Ibu akan melakukan pretest. Setelah itu nanti ada analisis kasus, kemudian kalian membentuk kelompok, melakukan penyelidikan dan diskusi. Setelah itu kalian presentasi, baru menarik kesimpulan. Kemudian Ibu melakukan post test lagi. Setelah itu nanti ada refleksi. Ya. Nah, penilaiannya ya, Ibu di sini melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Nah, untuk sikapnya nanti Ibu akan menilai sikapnya kalian yang cermat dan bekerja sama, ya, kerjasama dengan kelompok itu. Setelah itu yang penilaian pengetahuannya itu dari pretest dan post testnya. Terus ini yang penilaian keterampilan, nanti bagaimana cara kalian memecahkan masalah ketika kerja kelompok, itu nanti yang akan Ibu nilai. Terus nanti presentasinya kalian gimana, bagus apa tidak, gitu, ya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita akan melangsungkan pretest, ya. Silakan kalian keluarkan dulu handphonenya kalian, ya. Nah, ini kodenya ya. Sudah siap? Sudah. Ya, Ibu start sekarang ya. Waktu untuk mengerjakan kuisnya ini 5 menit. 5 menit ya waktunya.
akurasinya masih rendah ya. Ini ada yang benernya cuma 3 ya anak-anak ya. Ada yang benernya cuma 2. Ini banyakan salah di soal nomor 2, 3, dan 4 ini anak-anak ya. Jadi tidak apa-apa, ini baru pretest. Nah sekarang kita akan memulai pembelajarannya lagi ya. Jadi nanti kalian bisa tingkatkan lagi hasilnya pada post test ya. Jadi dari hasilnya ini berarti di hasil belajarnya kalian masih rendah sekarang ya. Ya sekarang kita mulai untuk pembelajarannya lagi. Nah jadi untuk pembelajaran kita sekarang ini, Ibu sekarang memiliki sebuah video ya. Silahkan kalian amati video ini dengan baik-baik ya. Air kecil, tonton video ini sampai selesai. Sobat Sehat, siapa di sini yang mengalami sering buang air kecil? Tadi barusan pipis, kok habis itu mau pipis lagi, atau barusan ke toilet mau ke kamar mandi lagi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan bahas beberapa penyebab kenapa kita sering buang air kecil. Yang pertama disebabkan karena faktor banyak minum tentunya. Nah, bagi mereka yang banyak minum tentu saja akan menghasilkan urin lebih banyak dibandingkan mereka yang sedikit minum. Tapi kalau tanya, berapa sih jumlah air yang harus saya konsumsi setiap harinya yang normal ya? Itu sekitar 40 cc dikalikan dengan berat badan Anda. Tentu saja Anda yang berat badannya 50 kilo dengan Anda yang berat badannya 90 kilo akan berbeda jumlah cairan yang Anda butuhkan dalam sehari-hari. Kemudian dipengaruhi juga oleh faktor cuaca. Anda yang sedang bekerja di cuaca yang panas, ini membutuhkan cairan lebih dibandingkan Anda yang bekerja di cuaca yang dingin atau suhu ruangan yang dingin. Contohnya Anda yang kerja kantoran di AC, ya. Nah, selain banyak minum, kemudian karena suhu ruangan atau cuaca, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang juga mempengaruhi Anda bisa sering buang air kecil. Nah, penyakit tersebut seperti misalnya Anda mengalami infeksi ginjal atau infeksi pada saluran kemih. Nah, ini juga bisa menyebabkan Anda sering bolak-balik ke kamar mandi, kemudian terjadi anyang-anyangan, kemudian demam, nyeri pinggang. Nah, kalau sudah seperti ini, saran saya adalah kunjungi ke dokter urologi atau mungkin Anda bisa ke dokter internis dulu, ya. Lalu penyakit batu ginjal misalnya atau terdapat batu pada sistem urinari Anda. Nah, ini juga bisa anyang-anyangan, kemudian pada saat Anda buang air kecil terasa sakit, perih, panas, ya, karena batu tadi bergesekan dengan organ Anda. Nah, kalau sudah seperti itu juga silakan ke dokter, kunjungi dokter. Kemudian yang keempat adalah gangguan pada prostat. Biasanya terjadi pembengkakan prostat pada mereka yang pria dan usianya di atas 40 tahun. Jadi kalau Anda mengalami hal demikian, usia Anda sudah di atas 40 tahun yang nomor 3 ini, kemudian pada saat buang air kecil rasanya kok tidak bisa tuntas, sebentar-sebentar harus ke kamar mandi lagi, silakan kunjungi dokter. Kemudian yang kelima, ini untuk Anda para wanita yang sedang hamil. Nah, pada saat Anda hamil, ini juga dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Karena ruangan di perut Anda terbatas dan pada saat Anda hamil terisi oleh janin, uterus atau rahim Anda membesar, ini akan menekan kantung kemih Anda. Kantung kemih Anda akhirnya tertekan dan ya akhirnya Anda akan merasa ingin buang air kecil terus. Jadi tidak bisa penuh maksimal karena tertekan oleh rahim Anda tadi. Kemudian yang selanjutnya disebabkan karena penyakit diabetes. Nah, kalau diabetes sendiri bukan hanya sering buang air kecil, ada gejala lainnya. Jadi ada trias ya, polifagi itu banyak makan, kemudian polidipsi banyak minum, dan poliuri banyak buang air kecil. Tapi selain itu juga harus diukur berapa kadar gula darah puasanya, kemudian kadar gula darah buah PP ya. Sebaiknya konsultasi ke dokter Anda. Jadi jangan cuma pikir, oh saya ini banyak makan, saya ini banyak kencing, saya harus minum obat diabetes dulu sendiri. Tidak boleh seperti itu. Yang ditakutkan adalah gula darah Anda malah drop. Mungkin Anda bukan mengalami penyakit diabetes, mungkin yang lainnya. Ya, jadi saran saya jangan sembarangan minum obat. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Contoh seperti ini. Mungkin buat Anda yang sekarang sedang kuliah atau sedang kerja di kantor atau dimanapun, mungkin Anda takut atau demam panggung, harus ketemu orang, harus berbicara di hadapan banyak orang, atau harus presentasi. Nah, ini juga dapat membuat Anda menjadi tegang dan akhirnya harus ke kamar mandi bolak-balik. Saya juga dulu mengalaminya ketika sudah ditunjuk harus presentasi di depan
saya harus bolak-balik ke kamar mandi, nggak tahu apa lagi yang mau dibuang. Jadi rasanya pengen buang air kecil, tapi cuma keluar sedikit-sedikit. Cara mengalaminya silahkan komen di bawah. Kayak itu tadi adalah penyebab kenapa kita bisa sering buang air kecil. Ada penyebab karena normal, karena sering minum air, karena cuaca dingin, ataupun karena psikologis dan karena berbagai macam penyakit. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Saya harapkan Anda bisa mengerti. Dan seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang Ya, itu tadi video tentang kenapa kalian itu bisa buang air kecil, kenapa bisa sering buang air kecil, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan video tadi, apa ada yang punya pertanyaan? Saya Bu. Ya, Dinda. Kenapa saat cuaca dingin kita lebih sering untuk buang air kecil? Oke, Ibu tulis dulu, ya. Jadi yang pertama, ya untuk pertanyaannya Dinda, mengapa Pada saat cuaca dingin, ya pada saat cuaca dingin ya kita jadi lebih sering untuk buang air kecil. kita sering buang air kecil tuh ya, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Kemudian ada yang punya pertanyaan lain lagi? Saya Bu. Ya, silahkan Agus. Kenapa orang yang mengalami diabetes sering mengalami buang air kecil Bu? Oke, yang kedua itu mengapa orang yang Mengalami diabetes sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil. Nah, itu tadi dua pertanyaan dari teman kalian. Ya, untuk mengecek jawabannya, silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kalian berdiri menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ada yang cewek, ada yang cowok. Ya, harus heterogen. Ya, jangan kumpul cewek semua, cowok semua. Ya, silakan kalian bisa bentuk kelompok. Ya, jadi 5 kelompok. Jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kalian ya. Nah, ini juga sudah Ibu cek, ada laki-laki dan perempuannya sudah gini ya, sudah rata, sudah keluar. Nah, sekarang untuk LKPD-nya Ibu bagikan lewat link WhatsApp ya. Silahkan cek WhatsApp kalian. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Sudah masuk anak-anak LKPD-nya? Sudah. Ya, silakan dibuka link tersebut ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengerjaan LKPD-nya. Ya. Nah, jadi yang pertama, tadi kalian kan sudah menonton video. Nah, coba lihat di sana. Di kotak yang pertama itu kan nanti diisi ya identitasnya.
Itu ditulis di bukunya kalian. Identitasnya siapa saja, nama kelompok. Kemudian yang kedua, itu kalian kan ada disuruh mengamati video kan? Tadi kalian sudah mengamati video. Setelah itu baru kalian cek rumusan masalahnya. Apa masalah yang kalian temukan? Tadi kan temennya itu sudah membuat 2 masalah. Silahkan kalian pecahkan masalah ini. Ya, kalian bisa mengkajinya lewat literatur buku ataupun di internet, itu bisa. Ya. Nah, setelah itu di sana kan ada tentang kegiatan praktikum. Ya, kalian sudah membawa kertas HVS? Sudah. Mana kertasnya kalian? Coba tunjukkan. Ya, semua udah bawa kertas HVS ya. Ya, jadi untuk mendiskusikan tentang proses pembentukan kulinya itu nanti kalian menggambar tentang neutron di sana ya. Silahkan ikuti petunjuk kerja yang ada di LKPD. Kalian sudah paham? Sudah. Baik, apa ada pertanyaan? Ya, Emi? LKPD-nya harus selesai sekarang, kalau nggak selesai sekarang bagaimana, Bu? Oh, kalau tidak selesai sekarang ya. Oke, dengerin juga nih untuk yang lainnya. Kalau tidak selesai sekarang yang KPD-nya, nanti nilainya Ibu kurangi. Ya, nilai di kelompoknya Ibu kurangi. Jadi kalian kerjakan LKPD-nya dengan bersungguh-sungguh. Ya, sudah? Sudah paham semua? Sudah. Silakan kalian kerjakan LKPD. Ada kesulitan? Belum ketemu ya. Bisa bagi tugas dulu ya. Ada yang menyimpan kertas, ada yang menggambar, boleh. Terus ini ada yang menyelesaikan rumusan masalah yang tadi ya. Silakan kalian ikuti masalah dari videonya yang tadi. Kemudian cari jawabannya ya. Ada kesulitan, Wira? Untuk saat ini enggak. Belum ya. Bisa cari di buku, bisa cari di internet juga ya. Silakan. Waktunya banyak.
Udah nomor berapa? Oh, yang satu dah. Kita udah. Pokoknya kita. Dipilih ya. Paling tidak kalian nanti bisa menampilkan 3 masalah yang kalian dapatkan dari video tersebut dan kemudian kalian ucapkan sendiri ya. Ya, itu nanti digambar di sana ya. Nah, kalian kan udah dapat itu gambarnya. Ya, di bawahnya di sini tulisan itu apa bagiannya apa namanya ya. Nanti gambarnya landscape ya dari sini gambarnya. Landscape dari sini. Nah, dari sini. Misalnya ini bagiannya apa? Bikinnya dari sini ya, bukan ke sini. Nanti semuanya ada bagian-bagiannya di setiap lipatan kertas.
tulis di mana? Oh, untuk proses pembentukan urin. Yang mana gambarnya? Coba Ibu lihat. Oh ya ini. Nanti ditulisnya di sini ya. Nah ini nanti kan ada bagian lagi. Ini ditulis dulu bagian-bagiannya. Kemudian di bawahnya ini kalian bikin nanti ya proses pembentukan urinnya apa aja prosesnya. Di sini apa tahapnya, di sini apa kayak gitu. Ya, sudah paham sampai sana? Sudah. Baik. Di sini siapa anggotanya? India, ya India, terus Melissa, ya. Kemudian kita, ya. Oke, sama. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kesulitan, bisa langsung tanya sama Ibu, ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Kalian sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah selesai ya. Nah, jadi sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya kalian. Ya, jadi kalian masih semangat ya? Masih. Nah, ya sambil kalian pegangan sebelum kita presentasi ya, sebelum melanjutkan presentasi, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi ya. Hafal nggak lagu Maju Tak Gentar? Hafal. Sekarang kalian berdiri dulu semua ya. Nanti ikuti gerakannya Ibu ya, dan silakan dengarkan musiknya. Mengeluarkan suara, sudah bergerak juga sedikit-sedikit ya. Nah sekarang kalian bisa duduk kembali. Nah kita sekarang lanjut untuk presentasi. Siapa di sini kelompok yang mau presentasi? Oh iya, silakan kelompok berapa? Tadi kelompok 3 ya, kelompoknya Ayu Setiarini. Silakan maju ke depan. Anak-anak yang lain silakan perhatikan temannya, ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya India. Saya Ayustiani. Saya Hardika. Dan saya Valentina. Baik, saya akan memulai presentasi. Yang pertama kita presentasikan yaitu pertanyaan 2 ini dan 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, mengapa pada saat cuaca dingin kita sering buang air kecil? Hasil yang kita dapatkan saat kita berdiskusi adalah karena berhentinya sistem persifrasi tubuh. Persifrasi yaitu proses menguap atau keluarnya air dari kelenjar keringat. Dan yang kedua, mengapa orang yang mengalami diabetes sering buang air kecil? Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal dan mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, mengapa ibu hamil lebih sering buang air kecil? Jawabannya, karena ibu hamil mengalami perubahan hormon selama kehamilan dan mengalami peningkatan cairan dan lebih banyak urin yang dihasilkan.
Nah, dari hasil yang dapat kita simpulkan, kami sudah membuat ini. Ini adalah bagian-bagian nefron yang adalah hasil dari yang kami simpulkan. Ya, jadi ini adalah hasil karya dari kelompok 3 ya, yaitu tentang diskusi pembentukan urin, proses pembentukan urinnya. Jadi ini gambar nefronnya ya, sudah bagus. Nah, itu apa sudah selesai presentasinya? Sudah. Ya, ada yang mau bertanya? Baik, ada yang punya pertanyaan? Ya, silakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya buang air kecil? Apa saja bisa menjawab? Karena yang pertama jumlah konsumsi cairan, yang kedua jenis cairan yang dikonsumsi, yang ketiga kondisi khusus. Oh, ada suatu kondisi khusus itu yang ketiga yang mungkin sakit, menderita penyakit lain sehingga menyebabkan buang air kecilnya juga semakin sering. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa yang terjadi bila kita tidak buang air? Kebiasaan menahan buang air kecil dapat meningkatkan jumlah bakteri di kandungan kemih sehingga meningkatkan timbulnya ISK. Kebiasaan terus-menerus menahan buang air kecil dapat merusak organ kandungan kemih. Ya, apa sudah dipahami? Bisa ya. Oke, jadi demikian presentasi dari kelompok 3 ya. Baik, sekarang bisa ditutup dulu ya presentasinya. Presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, berikutnya kelompok siapa yang mau presentasi lagi? Oh ya, silakan kelompok 4 ya. Di depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman dan juga ibu-ibu. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 akan menjawab masalah dan memberi kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dandi. Nama saya Sylvia. Nama saya Putra. Nama saya Citra. Kita mulai dari rumusan masalah yang pertama. Mengapa pada saat cuaca dingin kita sering buang air kecil? Karena ketika cuaca dingin, pembuluh darah di permukaan kulit akan menyempit supaya panas yang ada di darah tidak banyak keluar tubuh. Akibat dari pembuluh darah yang menyempit, tekanan tinggi ini membuat ginjal bereaksi untuk mengurangi tekanan darah dengan menyaring darah untuk dikeluarkan dalam bentuk urin. Itulah mengapa saat dingin kita lebih sering mengeluarkan urin. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Mengapa orang yang mengalami diabetes sering membuang air kecil? Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini berlanjut bahkan di malam hari. Keadaan ini terjadi akibat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, kadar gula darah yang lebih tinggi. Kedua, keinginan minum yang lebih tinggi. Mengapa ibu lebih sering membuang air kecil? Jawabannya, karena pada saat trimester pertama kehamilan, perubahan hormon selama kehamilan, perubahan hormon ini membuat aliran darah dan cairan ke ginjal menjadi lebih cepat, sehingga ibu hamil akan lebih sering pipis. Rahim mulai tumbuh dan membesarkan ini. Peningkatan cairan berarti akan lebih banyak urin yang dihasilkan, apalagi dengan kandung kemih yang mulai terdorong karena rahim yang mulai berkembang. Inilah yang menyebabkan ibu mulai sering buang air kecil. Dan ini adalah gambar analisis yang kelompok saya dapatkan. Jadi terdiri dari bagian glomerulus, capsula Bowman, tubulus convolutus, proximal, lengkung Heller, tubulus convolutus distal, dan tubulus collectivus. Jadi saya akan menjelaskan bagian glomerulus.
Glomerulus adalah bagian dari organ ginjal yang berperan untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit yang berlebih dari tubuh. Proses yang terjadi adalah proses filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Hasil dibentuk disebut urin primer. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Apa ada yang memiliki pertanyaan? Saya Bu, Ya, Arman. peristiwa apa yang terjadi pada setiap bagian lipatan kertas? Ya, itu tadi pertanyaannya. Silakan bisa jawab. Baik, izin menjawab. Proses yang terjadi, yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada argumentasi. Ya, sudah paham Arman? Sudah Bu. Sudah. Ya, jadi itu tadi pertanyaan dari Arman. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, baik. Jadi demikian tadi ya presentasi dari kelompok 4 dan sudah menjawab pertanyaan juga. Ya, silakan sekarang bisa ditutup ya. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 berterima kasih atas perhatian selama presentasi kami. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan untuk presentasi. Ya, silakan Rita. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Nama saya Diki Chandra Wiradharma. Nama saya Krisna. Nama saya Sri Putri. Nama saya Siti. Nama saya Dika. Bella yang mulai presentasinya. Kami akan menjawab pertanyaan tadi diberikan oleh Ibu. Yang pertama, mengapa pada saat sudah dingin kita sering buang air kecil? Jawabannya adalah karena berhentinya sistem respirasi tubuh yang merupakan proses menguap atau keluarnya air dari kelenjar jinak. Yang kedua, mengapa orang yang mengalami diabetes sering buang air kecil? Jawabannya karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa sehingga mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Yang ketiga, mengapa ibu hamil lebih sering buang air kecil? Jawabannya karena rahim membantu tumbuh dan menekan kantung kemih. Ya, itu tadi ya presentasi tentang rumusan masalah yang ada di video. Ya, kemudian yang tentang pembentukan urin. Mana hasilnya? Mana hasil karyanya? Ya, ini ya gambarnya. Sudah tahu proses apa saja di sana? Pada saat ini ada proses filtrasi yang menghasilkan urin primer, terjadi proses reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder, dan terjadi proses augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, ini gambar dari kelompok 1 ya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Saya Bu, Oh ya, bisa, silakan. apa saja zat yang dihasilkan? Oh ya, zat yang dihasilkan katanya dari proses pembentukan urinnya ya. Baik, saya akan menjawab. Pada proses filtrasi dihasilkan urin primer. Pada proses reabsorpsi dihasilkan urin sekunder. Pada proses augmentasi dihasilkan urin sesungguhnya. Ya, itu tadi ya jawabannya bisa. Apa sudah bisa dipahami? Ya, silakan ya. Sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompoknya siapa lagi yang mau maju?
Devina? Kelompok 5, silakan. Devina kenapa kakinya? Habis keselio. Oh, kesleo. Ya, jangan dulu pakai sepatu ya. Kalau gitu. Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Emi. Perkenalkan, nama saya Terina. Perkenalkan, nama saya Liza. Perkenalkan, nama saya Widya. Perkenalkan, nama saya Wira. Mengapa pada waktu cuaca dingin kita sering ingin buang air kecil? Penyebab lainnya dari kencing lebih sering saat cuaca dingin karena berhentinya sistem perspirasi tubuh. Suaranya lebih keras, ya, biar dengar. Mengapa orang yang mengalami diabetes sering mengalami buang air kecil? Karena sel-sel tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Mengapa ibu hamil lebih sering buang air kecil? Saat berada di trimester pertama kehamilan, peningkatan cairan berarti akan lebih banyak urin yang dihasilkan, apalagi dengan kantung kemih yang mulai terdorong karena rahim yang mulai berkembang. Inilah yang menyebabkan ibu hamil sering buang air kecil. Baik, di sini saya akan membacakan tentang bagian-bagian nefron, fungsi dan zat-zatnya. Yang pertama adalah kapsula Bowman. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Zat-zat yang terkandung pada kapsula Bowman adalah glukosa, asam amino dan garam mineral. Yang kedua adalah glomerulus. Fungsi glomerulus adalah untuk menyerap protein dari darah. Zat-zat yang terkandung dalam glomerulus adalah air, garam amino, urea, ion organik, dan glukosa. Yang ketiga adalah tubulus corpus proximal yang berfungsi sebagai tempat penyerapan kembali urin primer atau reabsorpsi. Zat-zat yang terkandung pada tubulus corpus proximal adalah urin sekunder. Yang keempat adalah Leukohenry. Fungsi Leukohenry adalah untuk menyalurkan urin sekunder dari TKP atau TKD. Yang kelima adalah tubulus corpus distal. Tubulus corpus distal berfungsi sebagai pelepas zat yang tidak berguna di dalam urai. Zat-zat yang terkandung pada tubulus corpus distal adalah zat yang terdapat pada tubulus corpus distal adalah amonia dan urai. Dan yang terakhir adalah urea. Dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Fungsi tubulus collectivus adalah untuk berperan dalam reabsorpsi air. Dan zat-zat yang terdapat pada tubulus collectivus adalah urin yang sesungguhnya. Ya, itu ya. Mana gambarnya? Coba diperlihatkan. Ya, sudah bagus dan penjelasannya sudah lengkap juga ya. Nah, dari presentasi tadi ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Valentina. Disebut apakah hasil yang terjadi pada proses pembentukan urin? Izin menjawab dari penanya Valentina, yang terbentuk adalah urin yang sesungguhnya. Ya, itu ya. Dari proses pembentukan urin itu menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya semuanya ya. Jadi zat-zat yang ada di dalam tubuhnya kita ya, zat-zat sisanya itu semua itu terbuang dan itu ada di dalam urinnya kita. Itulah disebut dengan urin sesungguhnya ya. Urin yang kalian keluarkan itu adalah sudah merupakan urin yang sesungguhnya ya.
Baik. Baik, sekian dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata atau pemahaman kata yang tidak benar kalian. Kami berdengar sama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Nah, jadi itu tadi ya presentasi dari 4 kelompok. Ya, kalian sudah bagus sekali penampilannya. Dan dari hasil diskusinya kalian tadi, kalian sudah mengetahui tentang tahap pembentukan urin dan juga kalian sudah menyelesaikan kasus-kasus dalam proses ekspresi. Ya, tadi ada beberapa kasus yang sudah kalian selesaikan. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu memiliki soal. Ya, silakan kalian jawab soalnya ini. Ya. Waktunya 5 menit. Nah, ini untuk memantapkan pemahaman kalian. Nah, ini jelaskan tahap pembentukan urin dari yang kalian sudah diskusikan tadi ya. Kalian pastinya dapat menjelaskan ya, kemudian samakan dengan ditulis sesungguhnya. Ya, waktunya sudah habis ya. Ada yang bisa menjawab? Jelaskan tahap pembentukan urin. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Asih. Pada proses filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Pada proses resorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya menghasilkan urin sekunder. Pada proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus pengumpulan. Ya, itu ya tadi. Jadi kesimpulannya gimana? Pada proses pembentukan urin itu ada 3 tahap besar ya. Yaitu proses apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Kemudian yang soal nomor 2, siapa yang bisa jawab? Saya tuh. Oh ya, Amelia, silakan. Apa saja kandungan urin sesungguhnya? Jawaban: kandungan urin sesungguhnya adalah air, urea, asam berat, dan kelebihan darah. Ya, betul sekali ya. Jadi pada dasarnya kandungan dari urinnya kita itu sama saja dengan hasil ekskresi, hanya saja berbeda ya, berbeda zatnya. Nah, jadi pada proses ekskresi ya, yaitu kan salah satunya ada dihasilkan urin. Ya, air kencing yang kalian keluarkan sehari-hari itu adalah sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Apabila itu terjadi masih ada di dalam tubuh, itu akan membahayakan kesehatan. Maka dari itu kita tidak boleh menahan kencing ya, sehingga nantinya tidak ada timbul bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang bisa? Ya, Adita? Yang dapat disimpulkan yaitu proses pembentukan urin ada 3 grup, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, betul sekali ya. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, Wira. Proses
proses filtrasi menghasilkan urin primer. Pada proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Dan pada proses augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya, Bu. Ya, bagus sekali Wira. Ya, kemudian dari kegiatan pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Melisa. Pembelajaran kali ini kita membahas tentang tahapan pembentukan urin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi kita, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi apa yang kita pelajari itu pastinya akan memberikan suatu manfaat. Ya, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh ya, Krisna, silakan. Dalam pembelajaran kali ini kita menganalisis kasus diskusi dan presentasi, Bu. Oh ya, jadi dalam pembelajaran tadi kalian tuh sudah menganalisis kasus, kalian sudah berdiskusi dan juga presentasi ya, dan itu semua nantinya akan melatih keterampilan kalian ya, entah itu dalam bekerja sama maupun menjadi orang yang lebih teliti dan cermat itu ya. Ya, nah jadi tadi kita sudah menyimpulkan dan sekarang Ibu ingin mengecek seberapa kemampuan kalian. Tadi waktu pretest kan nilainya masih kecil-kecil ya. Sekarang Ibu akan melaksanakan post test ya. Silakan kalian siapkan smartphone kalian ya. Karena Ibu akan menggunakan live quizzes lagi. Ya. Silakan disiapkan dulu. Nah, ini untuk kode quizesnya ya. Silakan kalian masukkan dulu kodenya. Apa bisa Ibu mulai? Bisa. Ya, silakan. Ya, ada yang berdiskusi. Ya. Jangan agak jauh. Ya. Waktunya sudah habis ya. Dan sudah terjadi peningkatan ya dari hasil belajarnya kalian. Nah, tadinya itu kalian ada yang sampai salah 4 ya, ada salah 5, ini sudah mulai lebih tinggi ya. Akurasinya ini banyak yang sudah menjawab benar ya. Nah, jadi demikian ya hasil dari post testnya ya. Itu yang dapat ranking 1 siapa? Disa ya. Silakan beri tepuk tangan untuk Disa. Oke ya, jadi secara
ini ya sudah paham tentang konsep, sudah paham mengenai proses dari pembentukan urin ya. Nah, sekarang ya Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang proses pembentukan urin atau tahap pembentukan urin. Nah, sekarang Ibu akan mau tahu perasaannya kalian, apakah kalian senang atau gimana? Silahkan kalian gambarkan ya. Agar ada musiknya, Ibu juga pakai quizzes ya. Sekarang Ibu bagikan kodenya. Sekarang silakan kalian gambarkan perasaan kalian ya. Kalian bisa masuk dulu ke kode yang Ibu berikan. Silakan gambarkan apakah kalian senang, sedih, ya bebas apa saja boleh. Ya, gambarkan perasaan kalian di sana. Oke. Udah. Sudah bisa Ibu mulai? Sudah. bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Coba lihat gambar kalian ya. Silahkan tunjukkan gambar kalian. Wah, ternyata kalian senang semua ya mengikuti pelajaran ini. Ya, terima kasih karena kalian sudah senang ya. Tadi demikian ya refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian selalu senang, dan juga untuk pertemuan berikutnya ya minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan pada ginjal. Mereka sudah mempelajari struktur tadi tentang pembentukan urin. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari gangguan pada ginjal. Ya, Ibu harap kalian baca dulu materinya ya, baca terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita bisa membahas minggu depan. Nah, silakan kalian rapikan alat tulis kalian, rapikan bukunya kalian ya. Dan marilah kita berdoa ya. Apakah kalian sudah siap
agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pas untuk menutup pembelajaran ini dengan pramesana. Pada